Yang dua hal itu sih yang menurut aku penting banget, jadi fasilitator dan juga teman belajar mendampingi supaya dia tahu sumber mana yang valid, yang kredibel, seperti itu sih. Peralihan ini juga membawa kita harus beradaptasi, termasuk tadi ya guru, pendeta juga, orang tua juga tentunya harus beradaptasi. Penaburs, jumpa lagi dalam podcast kita kali ini. Nah, kali ini kita ketemu dengan Ko Ujun di sini ya. Ada Pendeta Ujun Junaidi. Pendeta di mana sih? Di GKI Guntur ya? Iya, saya pendeta di GKI Jalan Guntur 13 Bandung. Betul. Dan ya memang karena usianya masih kelihatan sangat muda gitu ya, masih sering bergaul dengan anak-anak muda gitu ya. Oke, ini pujian loh kok. Gitu. Terima kasih loh, terima kasih. Saya masih muda. Ko Ujun ini kita mau ngobrol sedikit nih. Kalau Ko Ujun kan sebenarnya termasuk generasi peralihan ya. Jadi dari era yang analog akhirnya ke digital. Betul. Gitu. Dan sekarang sudah cukup banyak, pasti cukup terbilang orang-orang pertama lah ya yang masuk ke dunia digital gitu kan. Mungkin agak berbeda dengan generasi sebelumnya yang sama sekali analog atau yang sekarang yang full digital gitu. Nah, kalau menurut Ko Ujun ada nggak cara belajar yang berbeda sekarang? Kan sekarang kan generasinya digital semua nih. Nah, beda nggak cara belajarnya dengan generasi-generasi sebelumnya kalau yang Ko Ujun lihat? Beda banget kalau menurut saya ya. Oke, ini sedikit sharing gitu ya. Dulu kalau misalkan waktu saya SMA itu tuh pokoknya sumber informasi itu dari guru gitu ya. Guru maha tahu ya. Guru maha tahu, harus serba tahu juga gitu. Murid tinggal dengerin aja apa kata gurunya. Dan juga kalau kita mau belajar sendiri itu sumber utamanya ya buku, textbook gitu. Dan kita harus pinjam ke perpustakaan atau kalau ada yang rajin nyatet nih kita pinjam tuh catatannya temen. Biasanya tuh ya sebelum ujian, wah kita udah nyiapin sibuk semua ya, sibuk nyari atau pinjam catatan dari temen gitu. Itulah sumber informasi, atau kalau kita mau belajar ya kayak gitu caranya gitu ya. Kita baca lagi catatan dari guru gitu, guru sumber informasinya, atau kita cari informasi di textbook, pinjam buku ke perpustakaan. Nah ini kan beda banget. Nah saya masih ngalamin itu gitu. Beda banget dengan anak zaman sekarang yang serba digital, sumber informasi internet melimpah gitu ya. Kita tinggal klik, tinggal akses dengan berbagai platform juga. Kita tinggal pilih mana yang mau kita cari, apa yang mau kita dapetin, semuanya tersedia di internet kayak gitu. Ini kan beda banget. Kayak gitu. Tinggal seberapa jauh nih effortnya gitu ya. Kalau dulu kan kita ada usahanya tuh at least datang ke perpustakaan, minjem bukunya, atau nyatet itu kan wah effortnya lumayan, kerasa gitu. Nah kalau sekarang gimana nih? Seberapa rajin kita untuk ngulik informasi gitu ya, nyari informasi di internet, itu balik lagi ke kita. Aksesnya gampang, aksesnya mudah, tinggal mau apa enggak gitu kan. Jadi balik lagi ke person masing-masing gitu ya, ke murid masing-masing. Itu sih kerasa banget bedanya nih Kak. Dan juga kan lihat gini Ko Ujun. Jadi kadang-kadang kalau orang zaman dulu kan kalau yang teknis tuh harus bener ketemu orangnya. Betul gitu ya, harus ngolesin piano dan macam-macam. Sekarang kan tutorial di YouTube juga banyak. Banyak gitu. Banget. Dengan berbagai media itu bisa dapetin skill apa yang kita mau nih sekarang. Betul. Tinggal cari videonya, tutorialnya, semua bisa dipelajari. Dan akhirnya kan orang belajarnya jarang. Kalau zaman dulu kan disuruh baca buku ya. Betul. Gitu. Sekarang bisa nonton dong berarti. Sekarang bisa nonton, bisa lewat video, bisa lewat buku juga, bisa lewat sama kayak gini podcast kayak gitu. Kita tinggal dengerin, kita bisa dapat ilmu banyak banget gitu. Jadi kerasa banget bedanya, kerasa banget peralihannya gitu. Dan zaman saya SMA kan internet baru mulai masuk tuh Kak gitu ya. Kita baru belajar bikin akun email kayak gitu. Kalau ingat dulu nih yang zaman-zaman saya gitu bikin sosmed tuh namanya Friendster. Ya kan? Sebelum ada Facebook tuh gitu ya. Itu dulu gitu ya, leluhurnya Facebook gitu. Nah itu tuh baru pertama kali masuk, tapi aksesnya itu susah. Artinya nggak semua orang bisa akses internet. Kalau kita mau akses internet, kita harus pergi ke ada yang namanya warnet. Warung internet gitu. Dan itu pun kita harus mengeluarkan sejumlah rupiah ya untuk menyewa internet berapa jam gitu. Artinya internet udah ada, tapi penggunaannya belum dikenal dengan baik. Jadi kita nggak bisa maksimalin tuh penggunaan internet. Nah itu zaman saya tuh peralihan ya dari analog ke digital. Kalau sekarang pasti anak sekarang lebih canggih nih ya gitu untuk dapetin informasi.
informasi. Gitu sih Kak. Nah itu jadinya masalah yang lain katanya gitu kan. Ada dua masalah pertama itu. Terus ada yang nanya, terus kalau gitu gunanya guru, gunanya pendeta, gunanya guru sekolah minggu itu Betul. ngapain dong gitu. Betul banget, Yang betul. pertama gitu kan. Atau yang kedua kadang-kadang sudah sangkan banyak nih informasinya gitu kan. Terus kita harus belajar yang mana? Malah Betul. jadi mungkin beralih-alih terus nih. Betul. Gitu. Nah kalau Kak Ujung lihatnya gimana? Soal peran guru atau peran pendidik lah ya kalau di situ. Nah apa yang bisa dilakuin di zaman sekarang kan nggak bisa sekedar kayak tadi kan guru Betul. serba tahu dan Betul. ini gitu. Nah ini peralihan ini juga membawa kita harus beradaptasi, termasuk tadi ya guru, Ya. pendeta juga, orang tua juga tentunya harus beradaptasi. Kalau dulu di zaman analog guru serba tahu, kalau sekarang kan anak-anak tinggal cari informasi yang luas banget gitu ya, yang dia bisa akses, dia bisa dapetin informasi yang dia mau. Jadi guru nggak serba tahu lagi nih gitu ya. Ada sumber informasi lain yaitu internet gitu. Tapi guru di sini jadi fasilitator gitu ya, yang artinya dampingin peserta didiknya supaya dia dapat informasi yang kredibel, yang relevan, yang bagus juga sesuai dengan misalkan mata pelajarannya atau kurikulumnya gitu. Apa sih yang mau dipelajari dan lain sebagainya. Jadi guru dan juga pendeta dan juga orang tua itu sebagai fasilitator atau bahkan temen gitu ya, yang nemenin si anak ini, peserta didik ini supaya dalam proses belajarnya dia tetap punya daya juang ya, walaupun informasi banyak tapi kan dia harus tetap berjuang gitu ya. Lalu ada juga filter, dalam artian kan tadi ya sumber informasi itu melimpah banget gitu ya. Dan perlu ada yang nemenin dalam arti yang ini tuh keliru atau ini tuh benar gitu. Yang mana yang kredibel, sumber apa yang harus didapatkan, apa yang bisa dipercaya dan lain sebagainya. Dan juga ya yang dua hal itu sih yang menurut aku penting banget, jadi fasilitator dan juga teman belajar mendampingi supaya dia tahu sumber mana yang valid, yang kredibel, seperti itu sih. Itu sih mungkin peran pendeta, guru dan juga bahkan orang tua. Dan ini jadi PR lagi kan buat gurunya, buat pendetanya, buat ortunya, supaya gimana sih jadi temen buat anak-anak yang lagi belajar gitu. Gimana sih jadi yang ini juga yang nentuin ini kredibel atau enggak gitu kan. Itu kan harus kita harus belajar lagi juga nih. Saya juga nih. Jadi pendetanya juga jadi belajar lagi gitu. Kurang lebih gitu sih Kak. Ya. Terus kalau anak yang itu kok jadi kayak kan ada akhirnya jadi fokus banget nih. Jadi sampai ngerjain itu mulu yang diulik terus sampai dalam banget dan mungkin bisa bagus ya gitu. Tapi ada juga yang akhirnya mudah banget nih beralih minat nih dari sini ke sini ke sini ke situ gitu. Baiknya seperti apa kok kalau menurut ya ini juga nih? Mungkin enggak generalisir ini tuh tipikalnya begitu gitu. Tapi kan kecepatan kita mengakses informasi itu bikin kita juga jadi kayak ini enggak sih, gampang bosen misalkan gitu ya. Kita gampang bosen karena banyak pilihan karena kan? banyak pilihan dan kita tinggal swipe gitu ya, kita tinggal klik dan lalu ya kita berganti gitu. Nah menurut aku disinilah pentingnya guru, orang tua dan juga pendeta untuk menemukan mana yang penting gitu untuk didalemin, seperti itu. Enggak salah sih kita coba-coba, misalkan ada yang menarik soal ini, aku mau belajar masak lah misalkan, nanti aku mau belajar nyanyi, aku mau belajar ngeband dan lain sebagainya, stand up comedy dan lain sebagainya. Enggak salah kita coba satu-satu, it's okay, it's totally okay. Tapi pada akhirnya toh kita nanti mendalami satu hal yang jadi jati diri kita, yang kita passion di situ, yang kita mau berjuang di situ, nanti kita akan temukan. Dan di sini fungsi orang tua, pendeta dan juga guru ya nemenin anaknya buat menemukan siapa dirinya gitu ya, dan dia akan jadi berkat lewat itu gitu. Wah ini udah pendeta banget ya. Ya betul terasa aura pendetanya. Terasa gitu. Yang kadang-kadang muncul juga kan anak-anak itu jadi ini ya, jadi sangat ada cara belajar yang berbeda tadi. Betul kan kita lihat. Jadi ada mungkin kalau zaman dulu kebanyakan baca artinya, terus kan ada juga yang belajarnya nge-game gitu kan sambil ini gitu kan. Nah menjembatani, kalau kan biasanya orang tua kadang-kadang jangan main game mulu atau jangan ini dulu, jangan nonton mulu, belajar gitu kan. Nah menjembatani agar supaya ini ya jangan terjadi ini, karena kan cara belajarnya mungkin beda ya. Pasti gitu. beda. Dan mungkin nggak semua cara belajar bisa difasilitasi sama sekolah. Betul. Atau belum difasilitasi gitu sama gereja atau yang lain gitu. Nah si anaknya sendiri nih, remaja sendiri gimana nih kok supaya bisa bilang saya nih belajarnya gini nih, boleh disupport dong atau apa. Nah kalau menurut Ko Jun seperti apa? Nah ini menarik banget ya, artinya kan harus ada keterbukaan nih dari orang tuanya juga gitu, atau dari pendetanya atau dari gurunya dan juga si anaknya gitu ya. Intinya sih dikomunikasikan dengan baik menurut aku gitu ya. Enggak, ibaratnya
kayak kita pakai kacamata nih, sama-sama pakai kacamata nih. Nggak mungkin kan satu kacamata itu berlaku buat semua mata, buat semua tipe mata gitu. Artinya ya beda-beda gitu. Ada yang mungkin minusnya beda, plusnya beda, atau even silinder gitu ya. Ini pun sama, cara belajar anak itu pasti beda-beda banget gitu. Dan nggak mungkin persis sama kayak orang tuanya juga gitu. Artinya kan menemukan cara belajar yang efektif buat si anak ini menjadi tugas bersama, baik si anaknya dan juga mungkin bagi temen. Kan kita sebagai teman ya, teman di sini maksudnya guru, orang tua, dan juga yang lain, pendeta bahkan gitu. Kita temukan, lalu kita pahami gitu ya. Nah di sini kan yang belajar bukan si anak nih, bukan hanya si anak, tapi kan kita juga sebagai teman belajarnya. Iya, kita jadi gali lagi informasi, tipe-tipe belajar anak saya seperti apa gitu ya, murid saya seperti apa, dan bagaimana ketika kita udah tahu, kita bisa ngembangin itu sama-sama gitu. Oh ternyata dia bukan cuman baca dari buku, tetapi dia misalkan tipikal yang ngedenger. Dia bukan tipikal yang kalau mau ujian baca dulu gitu, tapi dia denger di kelas misalkan gitu ya. Itu nyantol banget misalkan. Nah itu kan perlu dikenali, kemudian bisa dikembangkan. Jadi intinya ya sama-sama belajar nih, baik si muridnya mengenali tipenya, maupun kita juga sebagai teman belajarnya gitu ya, guru, pendeta, atau orang tua itu. Kurang lebih gitu sih. Gitu. Jadi perlu dicoba dan perlu dilihat ya. Perlu dicoba nyamannya di mana dan dikembangkan. Tentunya kan ada cara-cara mengembangkan itu gitu. Oke, makasih banget nih ya Ko Jun udah berbagi tipsnya gitu kan. Selaku orang yang di peralihan gitu ya, dari digital ke manusia transisi ya. Gitu. Mungkin bisa jadi hal yang berguna juga buat orang tua, juga buat teman-teman sekalian nih ya, siswa-siswi yang saat ini juga sedang belajar dan mungkin lagi cari-cari nih cara belajar yang asik buat aku seperti apa, terus gimana komunikasian sama guru sama orang tua gitu. Ini bisa jadi ini semua ya. Makasih Ko Jun udah berbagi di podcast kita kali ini. Kita akan ngobrol di obrolan-obrolan berikutnya ya nanti. Mungkin masih dengan Ko Jun lagi, nanti kita bisa berbagi tema-tema yang lebih menarik dan mungkin lebih inspiratif lagi buat teman-teman sekalian. Sampai jumpa di bahasan berikutnya. Simak terus podcastnya BPK Penabur Bandung. Jangan lupa like, subscribe, dan share dan komen ya nanti. Sampai jumpa semuanya. Dadah.